Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, selamat datang di Lajnah Activity. Bersama saya, Rohila Farida. Pada program ini, kita akan membahas mengenai berbagai kemajuan dan perkembangan serta kegiatan Lajnah Imailah di berbagai tempat. Kita juga akan membahas mengenai apa saja kemajuan-kemajuan yang diraih selama perkembangannya. Di episode perdana kali ini kita akan membahas mengenai Lajnah Imailah Manajemen Sistem. Untuk itu bersama kita di studio sudah hadir pelopor, pendiri, konseptor, juga orang di balik layar lahirnya Lajnah Imailah Manajemen Sistem ini. Bersama kita ada Ibu Kiki Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Terima kasih Jazakumullah Hasanah Jaza sudah hadir di studio. Ibu, kita ingin membahas mengenai Lajnah Imailah Manajemen Sistem. Sebenarnya apa sih, Bu, LMS itu? Iya. Baik, LMS itu sebetulnya adalah suatu portal milik PPLI yang terdiri dari beberapa aplikasi yang sebetulnya semuanya digunakan oleh pengurus untuk mempermudah pengurus, untuk mempercepat proses, dan juga untuk membuat segalanya menjadi mudah. Baik. Gambarannya, Bu, apa terkait pelaporannya kah atau apa saja? Oke. Sebetulnya diawali sebetulnya LMS ini diawali dari permintaan Bu Sader saat beliau baru menjabat di akhir tahun 2018 bahwa beliau menginginkan laporan itu disampaikan secara online lah gitu ya. Karena dulunya pernah sejarahnya dilakukan secara online, kemudian terhenti. Oh, maksudnya kembali tidak online gitu? Iya, via jadi pos? ada via pos, ada yang mengirim via email, Okay. di-scan formulir kemudian dikirim via email, dan ada juga mungkin yang mengirim via WA gitu ya. Jadi menjadi beragam gitu cara pelaporannya. Nah, Ibu Sader menginginkan ini kembali lagi menjadi suatu cara yang mudah, yaitu online. Online. Betul. Jadi gambarannya terdigitalisasi gitu ya? Betul, betul. Itu yang beliau inginkan. Okay. Kemudian beliau juga mencari siapa yang bisa membantu secara pengembangannya, didapatkan referensi seorang hudam dari lulusan ITB saat itu. Kemudian saya membuat konsepnya, bagaimana pelaporan yang sebaiknya kita buat untuk aplikasi baru ini. Dan saya berusaha untuk membuat yang komprehensif, bukan saja isinya melaporkan apa yang dilakukan di cabang, kemudian berapa orang yang hadir, dan data-data lain yang kita biasa perlukan di dalam belangko. Tapi laporan ini, aplikasi ini dibuat lebih kompleks. Jadi pertama, seluruh cabang yang melakukan maupun tidak melakukan kegiatan tetap bisa mengisi aplikasi ini. Kemudian di dalam aplikasi ini juga harus bisa tercermin alasan-alasan mengapa cabang tidak melakukan kegiatan, untuk datanya nantinya digunakan untuk analisis. Sehingga output dari pelaporan-pelaporan ini, di samping pengurus melaporkan kegiatan apa saja yang sudah standar yang harus dilakukan, yang tidak standar juga bisa disampaikan secara terpisah. Kemudian mengenai kehadiran-kehadiran, data-data keseluruhan, baik pelaporan angka-angka gitu ya. Tapi juga mereka menyampaikan apabila mereka tidak melakukan kegiatan itu apa, mengapa, dan ada pilihannya, sudah dipermudah, ada multiple choice-nya. Dan apabila multiple choice itu tidak sesuai gitu ya, ya sudah, mereka bisa juga diberikan ruang untuk menulis. Sehingga sehingga kita di pusat bisa langsung tahu, begitu terima laporan, kenapa suatu program ini tidak berjalan,
atau sebagian daerah berjalan, sebagian tidak. Tidak. Alasannya mengapa, sehingga mempermudah kita lah mendapatkan gambaran lengkap apa yang terjadi di cabang. Masya Seperti itu. Allah. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya kalau di LI sendiri berapa jumlah cabang yang ada? Oke. Saat ini tuh kita ada 325 cabang 325, ya. wow, Dan oke. artinya ada yang di tengah kota besar ya, Betul. ada yang tidak semua, mungkin tidak semua cabang bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Namun tentu kita juga memberikan solusi gitu ya. Jadi cabang-cabang ada sekitar 25 lah saat ini. Sebelumnya di atas 50 cabang yang mereka tidak terbiasa dengan mungkin aplikasi atau terkendala dengan jaringan atau terkendala dengan sarana untuk membuat laporan online, dan itu diberikan solusi, mereka dibantu oleh sekretaris daerah sehingga semua begitu. tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ini menarik sekali Bu. Jadi gambarannya LI Indonesia yang tadi terpencar di 400 sekian cabang, itu semuanya harus mengirim laporan. Kalau zaman dulu pakainya tadi via pos, via email atau apapun. Dan sekarang dipermudah menjadi via portal tadi. Betul. Boleh kasih tahu nggak Bu, gimana sih perjuangannya membangun portal ini? Karena yakin itu bukan sesuatu hal yang mudah dan sederhana gitu ya. Boleh diceritakan? Mungkin yang sangat menonjol di sini adalah tiba-tiba adanya suatu perubahan yang cukup signifikan lah ya, yang tadinya artinya contoh untuk cabang yang mau melapor ya silahkan, yang tidak melapor, cabang yang rutin mengirim setiap bulan itu hanya 37%. 37%. Walaupun mungkin kalau dilihat rata-ratanya 80%, artinya yang di luar 37 tadi ya kadang mengirim, kadang tidak. Okay. Dan artinya 20% cabang yang tidak pernah mengirim Sama laporan. sekali. Betul. Nah, ini kan perubahan ini tentu tidak saja serta-merta bisa diterima. Betul. Gitu ya, karena perubahannya datang dari eksternal, bukan dari diri sendiri. Dan tentu saja ada resistensi juga ya, karena ini suatu tantangan baru, membuat sebagian besar orang tidak berada di comfort zone ya. Jadi ada unsur budaya juga yang harus terpengaruh, sehingga cara-cara lama itu tidak bisa lagi tetap dipertahankan. Betul. Harus masuk ke cara baru gitu ya. Harus mau nggak mau belajar gitu ya Bu ya. Iya, belajar. Walaupun nantinya ini tuh sangat memberi kemudahan gitu ya. Jadi biasanya orang juga resisten untuk perubahan itu sebetulnya core-nya itu adalah rasa takut. Betul. Jadi zona nyamannya itu terganggu, biasa seperti ini terus ada baru, belum kenal takut. Tapi mungkin kalau orang sudah mengenal sebetulnya tidak seperti itu. Dan memang akhirnya pada saat pertama kali aplikasi ini jadi digunakan di awal tahun 2019, saya langsung membuat survei kepada sekun di seluruh Indonesia. Di luar dugaan, artinya penerimaan mereka 97% senang dan bahagia dengan aplikasi ini. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Menarik sekali. Jadi gambarannya LI Indonesia kan punya banyak sekali kegiatan. Ada berapa Bu? 15 bidang lebih? Betul, saat ini ada 15 bidang di cabang plus satu bidang auditor yang tidak merata di semua cabang. Tidak merata di seluruh cabang. Dan itu semuanya harus lapor. Dan ternyata 97% senang dengan aplikasi ini. Betul, dalam bulan pertama. Dalam bulan pertama, Masya Allah. Jadi ada peningkatan yang begitu signifikan ya Bu ya? Betul. Dari yang hanya tadi 37%, betul. sekarang menjadi 97%. Yang mereka 97% itu senang dengan aplikasi ini. Berarti dan kan merasa mudah. tahu bahwa aplikasi ini ada gitu dan menggunakannya. Betul. Sehingga mereka senang dengan itu. itu. 1 bulan pertama, artinya di situ sebetulnya saatnya masih sulit ya, belum kenal, baru pertama kali pakai, tapi baru 1 kali coba ternyata mereka happy gitu. Betul. Dan bagaimana perkembangannya Bu? Oke, aplikasi ini kan kita kembangkan terus dalam 1 tahun pertama, dan alhamdulillah memang sudah ditargetkan gitu ya, bahwa harusnya dengan aplikasi ini seluruh cabang itu harus bisa melapor karena adanya kemudahan-kemudahan tadi. Dan bulan pertama
95% melapor dari yang tadinya rata-rata 80, rutin 37% ya. Di bulan keduanya 100% dan hingga kini 4 tahun kemudian setiap bulan kita bisa melaporkan ke hadapan Huzur 100% pelaporan dari cabang. Luar biasa, mubarak Ibu. Ya, mubarak untuk seluruh ya. Sekum dan Sekda di Indonesia. Masya Allah. Jadi dari 37% di tahun 2019. 2018. Sekarang di tahun 2022 hampir 100% setiap bulan. Betul, dari rutin. bulan kedua Bu. Masya Sudah Allah. memang langsung sesuai dengan target, tapi tentu ada upaya ya Bu ya. Karena ini bukan saja masalah pelaporan, tapi merubah juga suatu budaya. Karena adanya cabang-cabang tadi yang dia tidak biasa melapor atau tidak rutin melapor, sekarang harus rutin. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami selalu mengingatkan kita ingin bahwa 100% cabang kegiatannya terlaporkan ke pusat. Jadi kami setiap bulan hingga hari ini pun tetap proses mengingatkan itu tetap berjalan. Dan itu juga tantangan tersendiri. Tapi tetap menyenangkan untuk bisa menghasilkan 100% cabang terlaporkan ke pusat. Terbukti kita memberi waktu 10 hari untuk mengirim pelaporan, tapi pada hari H-nya itu penutupan ya tidak pernah mencapai 100%. Biasanya di kisaran 90, 95, apalagi sempat pandemi itu sempat melorot, terasa sekali ya, mungkin semangat semua orang menurun. Nah, di situ kita kerja keras lagi agar tetap bertahan 100%. Masya Allah. Nah sekarang mungkin apa Bu perkembangan selanjutnya? Iya. Nah setelah aplikasi ini jalan dan bagus dan mudah digunakan oleh semua, sekretaris, para pengurus daerah juga bisa melapor di situ, pengurus pusat juga melaporkan kegiatannya di situ. Jadi tidak hanya cabang yang melaporkan. Nah kemudian cakupannya lebih luas berarti ya? Iya. Nah kemudian dengan berjalannya waktu, yang tadinya cuma aplikasi pelaporan, kini itu berkembang sudah menjadi suatu portal yang isinya beberapa aplikasi. Nah, diawali dengan kita membuat aplikasi kuesioner kegiatan anggota secara perorangan. Jadi setiap elemen dalam Lajnah Imailah perorangan itu diberikan kuesioner untuk mengetahui apa aja gitu kegiatan yang diikuti. Yang pribadi sifatnya ya, yang misalnya mungkin mengaji di rumah, sholat tahajudnya, baca tafsir gitu. Itu kan tidak bisa tercapture di dalam kegiatan. Nah itu kita coba pantau melalui aplikasi ini. Dan ini juga alhamdulillah terjadi peningkatan yang signifikan setelah kita menggunakan aplikasi ini. Jadi kita rata-rata setiap bulan saat ini di atas 8.000 orang yang mengisi aplikasi ini. Dan khususnya bagian kehadiran ini sangat penting menurut saya. Yang tadinya biasanya rata-rata kehadiran anggota yang dilaporkan oleh cabang dan akhirnya kita laporkan juga ke pusat, itu kisaran 50%, bahkan pernah 40% dan dapat catatan dari Huzur ya. Kenapa nah, ya 40? Kemana anggotaku gitu ya. Nah, karena laporannya padahal. Iya, nah, dan itu yang bisa ditangkap oleh pengurus cabang. Nah dengan aplikasi ini kita melihat dari 8.000 sekian, hampir 9.000 yang mengisi, itu ternyata 80% lebih mereka berkegiatan individu, sehingga meningkat tajam gitu. Dan itu juga mendapat apresiasi dari Huzur. Karena ini semua dilaporkan ke Huzur. Luar biasa ya. Dan betapa setiap kitanya, setiap individunya jadi ikut aktif gitu melapor gitu ya kepada pengurus di sini dengan kemudahan teknologi itu ya. Betul. Dan aplikasi ini juga kebetulan dibuat sedemikian rupa, formatnya sederhana seperti WA, seperti WhatsApp gitu ya. Orang hanya menjawab dalam 2 menit, yes no gitu ya. Terus beberapa memasukkan data, kalau memang ada data misalnya adakah membantu orang lain, berapa yang dibantu, minim yang menggunakan data. Selebihnya hanya memilih iya tidak 2 menit kirim, dan itu langsung bisa diketahui oleh cabang dan kami di pusat. Jadi cabang pun bisa mengakses data itu. Betul. Nah, cuman memang dikemasnya kuesioner ini sebagaimana harusnya juga untuk yang namanya kegiatan pribadi
itu dibikin anonim. Jadi Artinya gini, kerahasiaan ya. nama yang mengisi terdaftar, tapi tidak bisa diakses. Memang dikunci. Kita pun di pusat tidak bisa lihat jawaban setiap anggota yang mengisi. Jadi itu pribadi sekali kita Aman anggap ya. aman. Mau tahajud mau enggak ya, jawab jujur. Betul, itu ada urusan kita sama Iya, Tuhan ya. Tapi betul. paling nggak kita menjawab dengan jujurnya Betul, itu. betul. Dan itu menurut saya juga sangat baik. Gitu. Masya Allah. Jadi betapa tidak hanya pelaporan dari cabang, daerah ya Bu ya, sekarang per pribadi juga udah turut serta di dalamnya. Betul, dan itu yang mungkin yang paling menarik itu, jadi format pelaporannya itu seperti cuman chat, menjawab yes no 2 menit, jadi tidak menyulitkan sama sekali dibandingin dulu misalnya harus mengisi buku ya kalau di cabang ya Bu. Betul. Jadi kita dapat semacam berapa lembar gitu yang Iya. harus diisi. Betul. Nanti Ini yang sekarang kasihan yang rekap Bu. Betul, rekap lagi ya kan Rekap kerjaan lebih lagi, kompleks ya. betul. Jadi dulu sekarang sederhana hanya kayak main HP yes no gitu kan Allah. selesai. Betul. 2 menit. Betapa kemajuan teknologi juga akhirnya menjadi bermanfaat gitu buat Betul, kita ya. betul. Karena kan kalau kita lihat juga masyarakat umum ya, anggota kita kan bagian dari masyarakat umum. Hampir tidak ada yang tidak menggunakan gadget namanya HP. Jadi kebetulan kita punya pelaporan, kita punya kuesioner, semua bisa diakses melalui HP. Jadi artinya sudah sesuai lah dengan kemajuan zaman ini. Udah modern lah ya Betul. kita ya, menyesuaikan dengan zamannya. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Itu tadi terkait pelaporan. Ada lagi nggak sih Bu impian atau mungkin yang sedang dikerjakan sekarang? Mungkin yang udah tersedia dulu ya, Oh, yang mungkin tersedia. Mbak Ella Oke, ya. oke, Jadi silakan. kita juga membuat suatu aplikasi yang sebetulnya akhirnya outputnya itu kayak database pengurus di seluruh Indonesia gitu Database ya. pengurus, oke. Jadi ada berupa juga aplikasi menjadi bagian dari aplikasi di portal kami yang bisa diakses oleh seluruh pengurus yang memperlihatkan profil dari pengurus di Indonesia. Jadi ada sekitar hampir 5.000 data pengurus di seluruh Indonesia. Ditotali pengurus LI Indonesia sekitar 5.000 orang. Hampir 5.000 gitu ya, dan itu semua ada di database itu. Tentu tantangan sendiri kami mengisi itu ya, dengan nama, kebayang ya. AINS mereka, nomor kontak, email gitu ya. Nah itu juga suatu tantangan tapi sangat menyenangkan. Terus mereka dikasih profile picture-nya dengan secara tematik, tidak boleh memilih sendiri gitu ya. Jadi sangat fun lah ya. Sehingga kalau Mbak Ella suatu hari mungkin mau jalan-jalan ke misalnya mau jalan-jalan ke Bali atau ke Sulawesi, ya. mau kontak dengan ketua LI, Tinggal tinggal lihat. klik ya. Betul. Oh, Masya Allah. Bisa dapat nomor kontak, dapat emailnya, bisa kontak sebelum berangkat. Wah, sangat membantu ya. Betul. Jadi semua orang juga jadi apa ya, menjadi benar-benar kayak Ada hubungan, terkoneksi ya dengan mudah betul. gitu. Kemudian Menarik kami sekali. juga membuat kayak apa ya, ruang aplikasi khusus, ruang tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin dipandu mengenai portal ini, kemudian juga ingin dibantu gitu ya, bisa kita itu juga aktif sekali, jadi kayak WA-nya gitu ya di dalam. Masya Allah. Kemudian kita juga kemarin baru launch yang namanya aplikasi RAPP, sehingga RAPP, betul. jadi tidak hanya tadi terkait kegiatan pribadi, database, sekarang juga keuangan Sudah juga. di launch. Jadi mungkin kelebihan dari aplikasi ini di samping tidak semua lagi harus diisi oleh pengurus, karena sebagian itu misalnya dibantu dihitungkan, dijagain juga, misalnya ini persentasenya harus seperti apa, betul. kemudian yang mana batasan, ada batasan juga gitu ya, misalnya dana lokal kan tidak boleh lebih 30% dari anggaran. Nah itu pun bisa dijaga oleh aplikasi bahwa misalnya dia lebih, itu bisa diingatkan. Dan juga ada bagian-bagian tertentu itu sudah diisikan oleh aplikasi dengan mereka mengisi bagian tertentu lagi. Jadi ketika 50% satu lah. masuk kan sudah banyak yang Ya, sudah terisi ya. misalnya bagian A diisi, bagian B dan C udah dibantuin Udah aplikasi gitu. Masya Jadi Allah. termudahkan lah insya Allah. Nanti juga prosesnya itu juga secara digital, artinya dia berjalan dan outputnya nanti mereka mendapatkan RAPP dengan tanda tangan pakai QR code. Oh, Masya Jadi Allah. kekinian juga lah ya Bu. Jadi sebenarnya sekarang nggak hanya order makanan atau apa yang online,
segala Iya. pelaporan, segala anggaran itu udah tinggal klik aja ya Bu Iya, ya. iya. Masya Allah. Dan sekarang sedang mengembangkan aplikasi SK karena ini kan sebentar lagi ada perubahan Surat pengurus keputusan ya. kepengurusan. Iya. Oh baik. Masya Mudah-mudahan Allah. terkejar ya, mohon doa Mbak Ella. Jadi Insya Allah. pas nanti ada pemilihan ketua LI dan lain-lain, mudah-mudahan aplikasi ini sudah bisa memudahkan lagi. Amin, amin. Doa yang terbaik Bu. Insya Allah. Yang terbaik.